anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan, pada sore hari ini kita akan mulai ibadah kita. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembahnya. Kita angkat penyembahan kita. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya Yesus. Survive.
kami boleh menikmati hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, Roh Kudus Tuhan pada sore hari. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap ibadah kami, biarlah Tuhan yang melawat setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi Bapakku. Haleluya Yesus, haleluya. Saudara yang terkasih, yang siap memuji nama Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, amin. Nama Tuhan, saudara yang terkasih siap memuji nama Tuhan, amin. Kita angkat pujian kita, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan pada sore hari ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari bersama, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, kita memuji nama Tuhan. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang diberi kekuatan, yang mengajar, yang mengajar, yang
persembahan dan perjamuan kudus dan firman Tuhan, kita angkat lagu penyembahan kita. Tuhan selalu menolongku. Tak akan
besar bagi kami. Kami siap Tuhan untuk memberikan persembahan, dan kami siap untuk menerima perjamuan kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Mari kita mempersiapkan roti atau biskuit. Kita juga siapkan anggur atau air putih untuk kita dapat mengikuti perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya akan membaca satu bagian firman Tuhan untuk melandasi perjamuan kudus kita pada hari ini, terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Saya akan membacakannya sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Mari kita mengangkat roti atau biskuit, dan waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami boleh mengenang Engkau yang tersalib, yang tergantung disalib oleh karena dosa kami. Dan kami bersyukur Engkau menggantikan kami di atas kayu salib. Dan oleh kematian-Mu, hidup kami berkenan kepada Tuhan. Hidup kami dikuduskan oleh Tuhan. Hidup kami boleh diubahkan oleh Tuhan. Dan biarlah karya salib-Mu ini membawa kami untuk bertanggung jawab dengan hidup ini. Membawa kami untuk bertanggung jawab dengan kerohanian kami. Terima kasih hari ini, biarlah karya salib terus mengubah hidup kami, membaharui hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam memberikan persembahan. Dan persembahan yang kita berikan adalah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita harus sadar bahwa apa yang kita berikan untuk Tuhan, ini datangnya dari Tuhan. Dan biarlah kita kembalikan kepada Tuhan. Dan saya berharap waktu kebaktian dimulai di gereja, kita bisa membawanya ke gereja sebagai persembahan syukur kita, persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan. Engkau telah memberkati kami dengan berkat Tuhan melalui apa yang kami usahakan, kami kerjakan. Kami bersyukur Engkau boleh memberkati kami, memberikan berkat kepada kami. Dan hari ini
kami juga akan mengembalikan sebagai rasa syukur kami, rasa terima kasih kami kepadamu oleh karena Engkau telah memberkati kami. Biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Saya berharap kita semua tetap sehat, semangat, sukacita oleh karena pertolongan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang telah memberkati kita melewati semua situasi keadaan. Dan hari ini kita boleh berada di hadirat Tuhan, beribadah bersama-sama dan akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh dikumpulkan oleh Tuhan. Kami diberikan kerinduan yang besar, yang dalam untuk beribadah kepada Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sungguh merindukan firman Tuhan ini membentuk kami, mengubah kami menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan, pribadi-pribadi yang selalu berharap dan beriman kepadamu. Berkatilah kami supaya kami sungguh menerima berkat kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua dan kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengkongsikan firman Tuhan dari Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Saya akan membacakannya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saya juga mengambil bacaan ini dari bahasa Indonesia sehari-hari. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Amsal 24 ayat 16 bunyinya demikian. Sebab sekalipun orang jujur jatuh berkali-kali, ia akan bangun kembali. Tetapi sebaliknya orang jahat akan hancur lebur oleh malapetaka. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Saudara-saudara, saya percaya kita semua kenal dengan seorang wanita ini. Ini sudah tidak asing lagi. Dia seorang yang terkenal, seorang miliarder, selebritis, sukses, punya ketenaran, punya harta, punya nama besar. Dia seorang pribadi yang menginspirasi banyak orang. Banyak orang belajar dari kehidupannya. Namanya Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Dia terkenal oleh karena dia menjadi host di talk show-nya yang bernama Oprah Winfrey. Dia sungguh terkenal, dia menjadi orang besar, dia sukses. Itu bukan datang tiba-tiba, itu bukan turun dari langit, itu bukan ujuk-ujuk dia dapat. Saudara-saudara, dia mencapai puncak ketenarannya, puncak karirnya. Dia menjadi orang yang menjadi inspirasi banyak orang. Itu melewati perjuangan yang berat. Dia punya masa lalu yang kelam. Dia punya rekam jejak begitu pahit, begitu menyakitkan.
Dia waktu lahir, orang tuanya bercerai. Dia dititipkan kepada neneknya selama 6 tahun sampai usia 6 tahun. Dia dididik, diajar oleh neneknya yang keras. Dan ketika usia 6 tahun diambil oleh ibunya. Ibunya membawa Oprah untuk tinggal bersamanya, bersama dengan saudara-saudara tirinya. Di usia 9 tahun, dia kabur dari rumah karena mengalami pelecehan seksual dari saudara sepupunya yang ditugaskan oleh ibunya untuk menjaga Oprah. Dan di usia 14 tahun, dia hamil di luar nikah. Masih kecil, sudah hamil, melahirkan anak. Tapi tidak beberapa lama kemudian, anak itu meninggal. Dan dia mulai kabur dari rumah. Dan akhirnya ibunya membawa Oprah kepada bapaknya, seorang mantan tentara, untuk Oprah dididik, diajar tinggal bersama bapaknya. Bapaknya seorang yang disiplin, kemauan dan tuntutannya sangat keras. Dia mau Oprah harus punya nilai yang terbaik. Tidak boleh dapat D, harus nilai A. Hidupnya disiplin. Minggu pertama dia setengah mati untuk beradaptasi. Tapi oleh karena kasih sayang, cinta yang ditunjukkan oleh bapaknya, membuat dia berjuang untuk maju. Saudara-saudara, Oprah di usia 19 tahun dia sudah menjadi penyiar di salah satu stasiun radio, pembaca berita. Di usia 22 tahun dia bekerja di stasiun televisi. Dia menjadi pembaca berita sampai dia di usia 30 tahun dia memandu acaranya sendiri, Oprah Winfrey Talk Show, bincang-bincang pagi. Dan 2 tahun kemudian acara ini menjadi acara yang paling sukses. Dia menjadi wanita kulit hitam yang tadinya miskin menjadi terkenal, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan dalam acara ini penontonnya itu berjumlah 40 juta dan disiarkan secara internasional di 126 negara. Bahkan di Amerika ini menjadi acara yang paling sukses, paling populer. Saudara-saudara, Oprah mencapai puncak kejayaannya. Itu tidak datang tiba-tiba. Dia harus berjuang melawan kesukaran hidupnya. Dia melawan tantangan masalah yang dihadapi. Dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah mengakhiri hidupnya. Dia berjuang untuk menata hidup di tengah-tengah situasi, kondisi, keberadaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema kita, tajuk kita, yaitu jangan pernah menyerah. Tidak akan pernah menyerah. Firman Tuhan hari ini membawa kita untuk tidak merasa kalah. Tidak merasa sudah habis. Ketika kita berada di dalam situasi yang tersulit, yang mencekam, yang pahit, yang menyakitkan. Kita tidak mau mengakhiri hidup. Tidak mau menyudahi hidup.
Tapi biarlah situasi ini membuat kita untuk maju. Firman Tuhan hari ini membawa kita untuk tidak pernah merasa kalah. Firman Tuhan hari ini membawa kita untuk tidak menyudahi hidup ini. Oleh karena pergumulan, oleh karena tantangan. Tapi firman Tuhan mau mendorong kita untuk optimis, untuk bangkit dalam keterpurukan, untuk kita menata hidup, untuk kita melawan setiap kesukaran, setiap tantangan. Dan firman Tuhan membawa kita untuk tidak menyerah. Walau ada banyak kesukaran yang kita hadapi, ada banyak kesulitan yang menerpa hidup kita, yang bisa membuat kita jatuh, bisa membuat kita tidak bisa berpikir, yang membuat kita menangis, yang membuat kita untuk sulit untuk tidur. Tapi firman Tuhan hari ini boleh mendorong kita untuk move on, untuk maju, pantang menyerah. Jangan pernah menyerah. Dan firman Tuhan hari ini mau membawa kepada kita dan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus siap menghadapi resiko hidup. Kita harus siap menghadapi kenyataan hidup. Kita harus siap menghadapi realita hidup yang mungkin tidak bersahabat dengan kita, yang mungkin menyerang kita, yang mungkin mengancam hidup kita. Bahaya kesulitan membuat kita jatuh bangun. Kita harus terus menata hidup ini. Kita tidak boleh kalah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin membawa kepada kita untuk menyelidiki bagian-bagian yang diangkat oleh penulis Amsal, yang diangkat oleh Salomo. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama bicara tentang tokoh. Dan tokoh yang diangkat oleh kitab Amsal yaitu tokoh orang benar dan tokoh orang fasik. Orang benar dalam bahasa Ibrani disebut sadik. Sadik itu artinya adil, benar. Yang dimaksud dengan adil benar dalam perilaku. Karakternya itu sesuai dengan standar etika moral. Melakukan dengan benar, dengan tepat. Bahkan sadik itu bicara tentang benar terhadap Tuhan. Dan secara umum yaitu telah dibenarkan oleh Tuhan. Oleh karena kita dibenarkan oleh Tuhan, kita harus terus percaya kepadanya. Dan kesimpulannya, orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Sikap, tindakan, karakternya itu benar. Sesuai dengan standar etika moral. Sikapnya benar, tidak menjadi batu sandungan. Jangan kita berkata saya percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak benar di hadapan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, tapi pada masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, situasi tertentu, kita masih percaya kepada dukun. Kita masih percaya kepada roh orang mati, minta bantuan. Kita mungkin masih percaya kepada horoskop. Kita masih percaya dengan tahyul.
hari-hari tertentu. Ini tidak bisa. Kita berkata orang benar, kita juga harus benar dalam tindakan. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, marilah kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan penuh tanggung jawab. Orang Batak bilang, jangan kita angkat telur. Jangan kita cari muka. Kalau kita percaya kepada Tuhan, sikap tindakan kita harus benar terhadap orang lain. Kita tidak boleh gosip, menjatuhkannya, melecehkannya. Itu orang benar. Dan tokoh yang berikut, orang fasik. Orang fasik dalam bahasa Ibrani, rasya. Rasa artinya jahat, kriminal. Ini bicara tentang watak atau perangi atau kebiasaan bersalah dalam kejahatan, dan dia layak untuk dihukum. Dia punya watak, kebiasaan melakukan kesalahan, melakukan kejahatan. Dan orang fasik ini bersalah, berdosa kepada Tuhan, kepada sesama, kepada pengikutnya. Jadi dia selalu melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan juga melakukan yang jahat bagi pengikut percaya Tuhan. Itulah orang fasik. Jadi kesimpulannya, orang fasik itu dia fokus untuk melakukan dan menciptakan kejahatan. Dia melakukan kriminal. Dia merasa apa yang dia buat itu benar. Dia tidak peduli dengan orang tua. Bahkan dia senang, dia bangga kalau orang-orang yang percaya kepada Tuhan tersandung, jatuh, menderita. Dan orang fasik selalu menjadi batu sandungan. Selalu menyerang orang percaya dengan berbagai cara, trik dan intrik. Mulai dari yang halus sampai yang kasar. Yang tidak kelihatan sampai yang kelihatan. Dan mereka sangat puas, senang kalau orang benar ditaklukkan, dijatuhkan, dibuat menderita, dibuat menangis, dibuat menyerah. Itulah orang fasik. Jadi kita sebagai orang benar, kita harus melihat diri kita ini diibaratkan seperti buah yang menarik, yang ranum, yang sudah masak. Dan orang fasik ingin mengambilnya. Karena dia sulit untuk mengambilnya, dia melemparnya. Dia berupaya untuk melempar buah, menyerang buah itu supaya jatuh. Itulah orang fasik. Jadi kita orang baik selalu ingin dijatuhkan. Dan kita juga harus melihat orang fasik itu seperti daun yang rusak atau daun yang sudah kering. Kita tidak perlu untuk menggoyangnya supaya dia jatuh. Dia akan jatuh dengan sendirinya. Jadi orang fasik tidak usah kita fokus kepada kefasikan. Dia akan jatuh. Kita tidak perlu fokus kepada pribadi itu. Karena kita akan kehabisan energi untuk memikirkan dia. Kita menjadi susah. Sekali lagi, dia akan jatuh dengan sendiri. Yang berikut dari bagian ini kita belajar apa yang terjadi, apa yang dialami oleh orang benar maupun orang fasik. Orang benar dikatakan jatuh. Kata jatuh yang digunakan adalah napal. Artinya jatuh. Jatuh yang dimaksudkan ini yaitu mengalami kecelakaan,
mengalami musibah atau masalah. Jadi jatuh yang dimaksud kata nakal ini artinya mengalami kekerasan yang bisa menuju kepada kematian. Intinya mengalami kekerasan. Ya, kekerasan ini menimpa kita, bisa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan verbal, dan kata napal secara kiasan atau figuratif itu pergi ke kehancuran. Pergi ke tempat di mana ada bencana atau mengalami pengalaman bencana, yaitu terjebak dalam masalah, berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, keadaan yang rumit, beresiko, dan berbahaya. Itulah kata napal jatuh dalam kecelakaan, dalam kekerasan, dalam bencana. Dan kalau kita membaca dalam teks kita, frasa atau kalimat 7 kali orang benar jatuh, 7 kali orang benar jatuh. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dia bilang, orang jujur jatuh berkali-kali, lalu ia akan bangun kembali. Jadi bicara tentang orang benar 7 kali jatuh, bahkan orang benar jatuh berkali-kali, ini bicara tentang kualitas, kuantitas dari yang namanya apa tadi? Kecelakaan, yang namanya bencana, mengalami kekerasan, mengalami masalah. Ini kualitasnya sungguh-sungguh menyakitkan, sungguh-sungguh membuat menderita, sungguh membuat kita sulit untuk berpikir, mungkin sulit untuk bangkit. Ini tentang kualitas, kuantitas, jumlah, berkali-kali. Ini mau menunjukkan tidak terbatas. Selama kita hidup, orang benar akan jatuh dalam kecelakaan, musibah, berada dalam situasi yang tidak pernah kita bayangkan, pikirkan, itu terjadi di hidup kita. Itulah yang dialami orang benar jatuh. Orang fasik dikatakan roboh. Kata roboh yang digunakan adalah kasal. Artinya tersandung, terhuyung-huyung, jatuh atau roboh. Dan roboh yang dimaksudkan ini adalah sempoyongan, terhuyung-huyung, kehilangan keseimbangan sehingga dia mengalami jatuh. Dan secara figuratif yaitu dia mengalami cedera, mengalami kehancuran, dia mengalami kemalangan, sial. Jadi dia hancur, tapi orang benar enggak hancur, orang benar bangkit. Ini yang membedakan. Dan dari bagian firman Tuhan ini, apa yang menyebabkan orang benar jatuh? Apa yang menyebabkan orang fasik roboh? Yaitu bencana. Bencana dalam bahasa Ibrani, ra, artinya kesulitan. Ini biasa diterjemahkan buruk atau jahat. Jadi mengalami hal yang buruk, mengalami hal yang jahat. Yang dimaksud dengan bencana yaitu bencana yang mendatangkan hal-hal yang tidak menyenangkan, yang memberikan rasa sakit, yang memberikan ketidakbahagiaan. Dan bencana atau ra ini bicara tentang hukuman ilahi
Sekali lagi, orang benar tidak dihukum oleh Tuhan. Ada satu bagian firman Tuhan katakan, siapa yang kukasihi, kuhajar, kutegur. Ya, Tuhan mengizinkan kesulitan-kesulitan untuk dia memperlihatkan kemurahannya, kebaikannya, sayangnya dia untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi Tuhan mengizinkan kita mengalami bencana untuk supaya kita mengalami pendewasaan iman. Kita mengalami pertumbuhan rohani. Kita memiliki kualitas iman. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu keadaan situasi kita hari ini di masa pandemi, di masa lockdown. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi, yang saudara gumulkan, yang membuat saudara menangis, membuat saudara geram, membuat saudara ingin berteriak. Situasi yang begitu mencekam, yang paling buruk, yang paling pahit, yang terjadi berulang-ulang dalam hidup ini. Kita bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Dan Tuhan berdiam diri, dia tidak menjawab. Hati kita begitu perih, pikiran kita terganggu, kita tidak bisa tidur. Mungkin situasi ini yang sedang kita jalani. Mungkin kita berkata, saya tidak takut, saya tidak kuat lagi. Saya tidak kuat menghadapi ini. Saya ingin menyudahi hidup ini. Saya ingin mengakhiri hidup ini. Jangan kita pernah berpikir negatif seperti itu. Jangan kita berkata, saya tidak lagi mau percaya kepada Tuhan. Saya mulai malas makan, malas mandi, malas berdoa, malas beribadah. Sudah malas dengan Tuhan. Mungkin kita sudah berkata demikian, sudah mengambil langkah demikian. Hari ini firman Tuhan datang mengingatkan kepada kita untuk kita berpikir positif, untuk kita tidak berkata tidak benar kepada Tuhan. Marilah kita memperlihatkan kualitas iman kita di tengah-tengah situasi ini. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyudahi hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa akhir hidup orang benar dan apa akhir hidup orang fasik? Mari kita lihat di Amsal 24 ayat 16. Saya baca sekali lagi. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Sekali lagi. Orang benar bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, sebab sekalipun orang jujur jatuh berkali-kali, selalu ia akan bangun kembali. Tetapi sebaliknya, orang jahat akan hancur lebur oleh malapetaka. Ya. Oleh bencana. Yang tadi saya katakan bencana itu artinya buruk, jahat, merupakan hukuman ilahi yang datangnya dari Tuhan, yang memberikan ketidakbahagiaan, yang tidak menyenangkan, memberikan rasa sakit bagi orang fasik. Dia hancur. Tapi bagi orang benar, ketika menghadapi situasi itu, dia bangun kembali. Orang benar bangun kembali. Kata Ibrani yang digunakan adalah gum. Artinya bangkit, berdiri, timbul. Bangkit, berdiri, timbul. Ini menjadi kuat. Bukan melemahkannya.
bukan menghancurkannya. Justru dia mengalami kekuatan baru, semangat baru. Dia menjadi pribadi yang tangguh. Jadi secara kiasan atau figuratif, mempertahankan diri, dia akan bertahan. Jadi setiap bencana yang dihadapi, setiap masalah yang dihadapi, setiap kondisi yang menyakitkan, keadaan yang berbahaya, beresiko, dia akan bertahan. Dia mempertahankan diri untuk tidak tergilas oleh situasi itu. Ayub 23 ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, kita melihat ketika Tuhan mengizinkan semua terjadi supaya kita timbul seperti emas. Jadi justru bencana, masalah, problem membuat kita menjadi kuat. Otot-otot rohani kita kuat. Beda dengan orang fasik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadi perenungan buat kita, mengapa kita jangan pernah menyerah? Atau mengapa kita tidak boleh menyerah? Ada 3 hal yang menjadi perenungan buat kita, yaitu karena bencana bagian dari hidup kita. Mazmur 34 ayat 21 sampai 22. Saya akan membacakannya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik. Jadi, mengapa kita jangan pernah menyerah? Mengapa kita tidak boleh menyerah? Karena bencana, masalah, problem dalam hidup kita itu bagian dari hidup kita. Kita yang percaya kepada Tuhan dan yang tidak percaya kepada Tuhan, orang kudus maupun orang kudisan, orang bertuhan maupun orang berhantu, akan menghadapi yang namanya kemalangan, yang namanya masalah. Tapi yang membedakannya yaitu orang benar dilepaskan, orang fasik mengalami hal-hal yang mematikan. Jadi saudara-saudara, orang dalam Tuhan, tidak di dalam Tuhan, tetap akan menghadapi kerasnya hidup ini, sukarnya hidup ini. Itu realita hidup. Yang kedua, mengapa bencana bagian dari, mengapa kita jangan pernah menyerah, mengapa kita tidak boleh menyerah? Karena bencana bagian dari mujizat Tuhan. Maksudnya kita akan mengalami mujizat Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan membantu orang-orang percaya untuk mendatangkan hal-hal yang baik. Tuhan menopang orang-orang percaya. Tuhan menopang orang-orang benar untuk melewati setiap kesukaran. Tuhan akan menguatkan, meneguhkan, mencerahkan orang-orang benar menghadapi situasi, kondisi, keadaan. Dan Dia akan membantu. Dia akan memperlihatkan kekuasaan. Disitulah kita mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Justru dalam situasi-situasi sulit kita melihat kebaikan Tuhan. Justru dalam situasi-situasi terpuruk kita melihat Tuhan mendemonstrasikan kuasa-Nya. Dia ingin supaya hidup kita itu punya cerita. Hidup kita ini berwarna. Hidup kita ini bukan monoton. Lewat situasi dinamika yang terjadi, membuat kita punya pengalaman dengan Tuhan, mengalami mujizat. Banyak cerita yang akan kita ceritakan kepada orang lain bahwa betapa besar baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat Yusuf
Dia bermimpi jadi orang pemimpin, orang besar. Saudara-saudaranya, orang tuanya akan tunduk menyembah. Saudara-saudaranya ingin menghalangi dengan menjualnya. Yusuf dididik oleh bapaknya, mengasihi Yusuf begitu luar biasa untuk menjadi tuan. Tapi Tuhan mengizinkan Yusuf dijual untuk menjadi seorang budak. Dia difitnahkan oleh istri Potifar, masuk dalam penjara, dilupakan oleh juru minum. Justru di penjara itulah dia bertemu dengan Firaun. Dia menjadi orang kedua. Itulah cara Tuhan. 13 tahun dia mengalami masa-masa yang sulit, tidak ada kepastian. Tapi justru lewat semua kepahitan, masalah, dia dimasukkan dalam penjara. Dia mengalami pertolongan Tuhan. Bahwa dia menjadi pemimpin penyelamat bagi orang tuanya, bagi bangsanya. Yang ketiga, mengapa kita jangan pernah menyerah? Atau mengapa kita tidak boleh menyerah? Karena bencana bagian dari kualitas iman. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Saya akan membacakannya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Cara Allah membuat kita bertumbuh dan menjadi kuat adalah lewat kecelakaan yang dimaksud yaitu masalah, musibah, mengalami kekerasan, situasi yang dilakukan oleh orang-orang lain terhadap kita. Mungkin kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan verbal, atau kita berada dalam situasi keadaan yang begitu pahit, bencana bagi kita, merugikan kita, yang beresiko buat kita. Sekali lagi ada perkataan mengatakan begini, gelombang yang besar menghasilkan pelaut yang tangguh. Pelaut yang tangguh didapat dari dia telah melewati gelombang-gelombang yang besar. Saudara-saudara, Ayub pasal 1 ayat 1 berkata, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi kerohanian Ayub, kepercayaan Ayub tidak diragukan lagi. Dia dikatakan orang yang takut Tuhan, orang jujur, menjauhi kejahatan. Tapi kalau kita baca kisahnya, apa yang didapat oleh Ayub? Dia dipermalukan, dia direndahkan, dia kehilangan kemuliaannya, kebesarannya, harga dirinya direndahkan, yaitu kekayaannya habis dalam tempo yang sesingkat-singkat. Dalam satu hari semua kekayaan yang dia perjuangkan itu diambil orang. Anak sebagai kebanggaannya itu mati semua 7 orang. Bahkan dia mengalami sakit borok. Dia harus garuk borok-borok itu dengan beling. Dan istrinya mendorong dia untuk mengutuki Allah. Kita lihat, Ayub tidak bergeming. Ayub tidak terpengaruh. Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Ayub tidak pernah untuk menyerah. Dia tidak menyerah. Dia tetap siap menghadapi keadaan hidupnya. Dia tidak pernah menyudahi hidupnya. Sekali lagi, kita belajar dari Ayub. Situasi yang sulit itu, yang dia lewati, justru dia mengalami loncatan iman. Dia mengalami kekuatan. Pertumbuhan rohaninya meningkat. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Luar biasa. Ini pernyataan Ayub. Dia mengalami loncatan iman ketika dia berada dalam masalah, bencana.
Jadi saudara-saudara, apapun situasi kita hari ini, orang benar selalu bangkit. Karena apa? Itu bagian dari hidup. Ketika kita menghadapi situasi, kita tidak bisa kemana-mana. Orang di luar Tuhan pun menghadapi itu. Tapi yang membedakan kita di dalam Tuhan, orang fasik mengalami kehancuran. Bahkan masalah bencana yang kita hadapi, justru kita melihat Allah mendemonstrasikan kuasa. Kita mengalami mujizat. Kita punya banyak cerita tentang Tuhan, tentang pertolongan Tuhan. Dan bencana, masalah, situasi keadaan membawa kita untuk memiliki kualitas iman. Jadi hari ini jangan pernah putus asa. Jangan menyerah. Jangan pernah menyudahi hidup ini. Semangat, maju terus, pantang menyerah. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia akan membawa kita untuk timbul seperti emas. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami terus kuat, optimis menghadapi situasi keadaan yang tidak pernah kami bayangkan dan itu sedang terjadi kepada diri kami. Situasi yang sulit, pahit, menyakitkan, merugikan. Tapi biarlah kami bangkit terus, kami optimis. Karena itu bagian dari hidup yang harus kami hadapi, kami jalani. Dan justru lewat situasi itu kami boleh makin mengenal Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau mendemonstrasikan mujizat, kuasa-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami di setiap kesulitan. Sehingga kami boleh melihat secara pribadi, secara khusus betapa Engkau baik dalam hidup kami. Dan lewat semua situasi yang kami hadapi, biarlah kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan dari kata orang saja, tapi kami melihat sendiri bahwa Tuhan begitu baik. Biarlah iman kami terus meningkat. Kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih tangguh lagi. Berdoa untuk kami semua. Apapun yang sedang kami hadapi, kami jalani, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan terus lindungi kami. Jauhkan dari bahaya COVID. Kemana saja kami pergi, Tuhan jagai kami, lindungi kami. Apa saja yang kami pegang, Tuhan lindungi, jauhkan kami dari bahaya COVID. Kepada siapa kami bertemu dan berbicara, Tuhan jauhkan dan lindungi kami dari bahaya COVID. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tetap semangat. Dan kiranya kita dapat berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.